Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel di Fakultas Farmasi Indonesia. Bersama saya Mahdi Jufri, selama satu sesi ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Topik perkuliahan pada hari ini adalah mengenai teori sistem dan teknologi pembuatan etosom. Etosom adalah suatu sistem pembawa berupa vesikel yang lembut dan elastik dengan komponen utama adalah fosfolipid, alkohol, etanol atau isopropil alkohol dengan konsentrasi yang cukup tinggi, itu 20-45% dan air. Etosom dikembangkan pertama kali oleh Toito dan rekannya pada tahun 1997. Etosom merupakan pembawa yang sangat menarik karena kemampuannya untuk berpenetrasi melalui kulit karena deformabilitas tinggi. Sifat fisikokimia dari etosom dapat dijadikan sebagai pembawa untuk menghantarkan senyawa aktif lebih baik melalui kulit secara jumlah maupun kedalaman ketika dibandingkan dengan liposom konvensional. Selain itu, etosom dapat digunakan untuk menghantarkan obat yang bersifat hidrofilik, lipofilik maupun amfifilik. Secara umum, struktur dari etosom mirip dengan liposom, yaitu merupakan suatu vesikel lipid bilayer yang memiliki suatu celah di bagian intinya seperti terlihat pada gambar 2. Di gambar 2 terdiri dari fosfolipid bilayer, kepala yang polar, ekor yang non polar, dan obat dalam larutan hidroalkoholik. Perbedaannya dengan liposom yaitu pada komponen penyusunnya digunakan etanol dengan konsentrasi yang tinggi. Etosom juga dapat memiliki ukuran yang lebih kecil dan efisiensi penyerapan yang lebih besar bila dibandingkan dengan liposom konvensional, sehingga dapat memperbaiki stabilitas dari vesikel yang dihasilkan. Pada aplikasinya, etosom dapat dijadikan sebagai suatu sediaan lepas lambat. Ukuran etosom bervariasi dari 10 nanometer hingga 1000 nanometer, bergantung pada metode pembuatan, posisi dan teknik penggunaan dengan alat sonikator. Etosom merupakan pembawa yang non-invasif dan dapat mengantarkan obat ke bagian dalam kulit atau hingga sirkulasi sistemik. Sifat deformabilitas yang tinggi diperoleh karena komponen penyusun adalah fosfolipid dan etanol. Fosfolipid merupakan bahan pembentuk vesikel dari sistem etosom. Fosfolipid yang dapat digunakan untuk membuat etosom cukup beragam, misalnya fosfatidilkolin terhidrolisasi atau fosfatidil etanol amin dengan rentang konsentrasi setengah sampai 10%. Fosfolipid dapat berasal dari kedelai atau dari telur. Selain fosfolipid, konsentrasi utama dari etosom adalah alkohol, umumnya etanol dalam konsentrasi yang tinggi yaitu 20-45%. Konsentrasi etanol yang tinggi dalam formula memberikan karakteristik elastik, fleksibel, dan stabilitas terhadap vesikel yang terbentuk. Pada etosom, etanol juga bisa menjadi peningkat daya penetrasi dari obat yang dibawa, sebab etanol dapat mengganggu struktur lipid bilayer pada kulit yang akan meningkatkan permeabilitas membran dan mengubah kemampuan menurunkan bahan dari lipid bilayer. Tidak hanya etanol yang dapat digunakan pada pembuatan etosom, turunan glikol seperti propilen glikol maupun dapat ditambahkan pada formula. Penggunaan propilen glikol dimaksudkan untuk meningkatkan penetrasi pada kulit. Untuk meningkatkan stabilitas vesikel etosom dapat pula ditambahkan kolesterol dengan konsentrasi 0,1 sampai 1%. Bila dibandingkan dengan vesikel pembawa lainnya, etosom memiliki beberapa keunggulan, yaitu etosom dapat meningkatkan penetrasi dari suatu obat melalui kulit untuk tujuan dermal maupun transdermal. Yang kedua, dapat membawa molekul obat dengan sifat fisikokimia yang beragam, mulai dari senyawa yang hidrofilik, lipofilik, atau amfifilik. Yang ketiga, komponen penyusunnya aman dan telah disetujui untuk digunakan pada sediaan farmasi dan kosmetik. Yang keempat, dalam pengembangannya tidak ada risiko seperti profil toksikologi dari setiap komponen penyusun etosom. Yang kelima, umumnya etosom diberikan dalam bentuk sediaan semi solid sehingga meningkatkan kepatuhan pasien.
Yang keenam, dalam pemberiannya merupakan sistem non-invasif. Yang ketujuh, pembuatan skala besar cukup mudah karena tidak memerlukan teknik pembuatan yang rumit. Penelitian etosom dari fraksi etil zat daun mangkokan dengan latar belakang, daun mangkokan itu meningkatkan intensitas pertumbuhan rambut. Daun mangkokan dikembangkan dalam bentuk sediaan. Penelitian sebelumnya, ekstrak etanol daun mangkokan 7,5% dalam sediaan gel memiliki aktivitas pertumbuhan rambut yang setara dengan kontrol positif minoxidil. Fraksi etilastat 0,5% sampai 1% dalam sediaan hair tonic memiliki aktivitas pertumbuhan rambut yang lebih baik dari kontrol positif dan bersifat mengiritasi ringan. Kendalanya sulit berpenetrasi ke dalam kulit, maka akan dikembangkan sediaan berupa etosom yang mampu berpenetrasi ke dalam kulit bahkan sistemik dengan adanya kandungan etanol konsentrasi tinggi. Kemudian dapat menyerap molekul obat dengan berbagai sifat fisikokimia, baik yang hidrofilik, lipofilik ataupun amphiphilic. Kemudian dibentuk gel karena mudah menyebar, tidak lengket, kemudahan pencucian dengan air. Daun mangkokan itu sendiri atau Nothofauna phytoerythema merupakan kandungan tanin, saponin, flavonoid dan polifenol. Flavonoid yang terkandung dalam daun mangkokan antara lain quercetin, camphorol, myristatin, luteolin dan apigenin, di mana quercetin memiliki persentase yang tertinggi. Di sini ada metode pembuatannya. Mula-mula dilakukan ekstraksi, hasilnya kadar flavonoid 1,4%, ribonumnya 5,66. Setelah itu dilakukan fraksinasi menggunakan etil asetat, didapat kadar flavonoid 5,83. Kemudian fraksi etil asetat dikarakterisasi, bentuknya kental, warna hijau, ya, kemudian bau khas, rasanya agak sepat, pH-nya sekitar 6,34, kadar airnya 4,74, susut pengeringan 5,26 dan kadar rebut total 0,95. Kemudian dari fraksi etil asetat ini kemudian dilakukan formulasi etosom menggunakan soya fosfolin 2, etanol 20, propilen glikol 5 dan dapar fosfat pH 5 hingga 100. Metode pembuatan semuanya dicampur, dilakukan evaporator hingga terbentuk lapisan tipis. Setelah itu dilakukan sonikasi untuk memperkecil ukuran partikel. Setelah jadi, dilakukan karakterisasi etosom, yaitu visualisasi bentuk partikel menggunakan TEM atau transmission electron microscopy. Hasilnya bentuk sferis dan tidak terjadi agregasi dengan perbesaran 20.000 hingga 80.000 kali. Yang kedua adalah penentuan distribusi ukuran partikel menggunakan particle size analyzer. Hasilnya sebelum di ultrasonikasi 776, setelah dilakukan ultrasonikasi hasilnya menjadi 110,5 nanometer dan zeta potensial minus 1,3 milivolt dengan indeks polaritas PDI adalah 0,393. Potensial zeta berukuran misalnya elektromagnetik atau muatan tolak-menolak. Jadi semakin positif atau negatif nilai potensial zeta yang dihasilkan, maka gaya tolak-menolak antara partikel semakin besar. Suatu substansi dikatakan baik bila memiliki nilai potensial zeta lebih dari positif plus 30 atau lebih negatif dari minus 30. Indeks polidispersitas merupakan tingkat heterogenitas dari suatu kumpulan partikel. Apabila PDI sampai kurang dari 0,5 hingga mendekati 0, maka sampel tersebut memiliki tingkat heterogenitas ukuran yang rendah. Jadi ukuran partikel sampel menjadi homogen. Inilah hasil etosom homogen dan stabil pada 110 nanometer. Yang ketiga, penentuan efisiensi penjerapan etosom
Etosom dimurnikan terlebih dahulu dengan ultracentrifuge pada kecepatan 50.000 rpm selama 60 menit, maka akan dihasilkan presipitat dan supernatan. Supernatan diambil untuk mengukur kadar formaldehid yang tidak terjerap menggunakan KCKT. Efisiensi penjerapan adalah Q total diambil Q bebas dibagi Q total dikali 100%, hasilnya efisiensi penjerapan sebesar 50,32%. Kemudian dari etosom tadi dibuat formulasi gel fraksi daun makokan, yaitu sebesar 0,5%, 1%, propilen glikol 15%, karbomer 0,5%, TA 0,2, natrium metal bisulfit sebagai antioksidan 0,1, metil paraben sebagai pengawet 0,14, propil paraben 0,02, dan aqua demineralisata. Pembuatan gel etosom, mula-mula karbomer didispersikan dalam aqua demineralisata yang sebelumnya telah ditambahkan TA. Akan dihasilkan basis gel. Lautan metil paraben dan propil paraben dalam propilen glikol campuran 1, kemudian larutkan Na metasulfit dalam aqua demineralisata merupakan campuran 2. Dan dilakukan homogenizer akan terbentuk gel etosom fraksi daun mangkokan. Evaluasi sediaan gel etosom itu adalah organoleptis, homogenitas, viskositas, pH, dan ukuran partikel. Organoleptis hijau, ya, warnanya hijau, baunya khas, homogen dan viskositas 1700 CPS. pH-nya 5,51, ya. Ukuran partikel itu 240 nanometer. Kemudian dilakukan uji stabilitas. Tes sampel tidak mengalami perubahan warna bau, tidak mengalami sineresis. Gel etosom 100%, gel etosom 100%, dan gel non etosom tidak mengalami perubahan warna dan bau. Inilah hasil pengukuran pH gel etosom dan minggu ke-0 sampai dan minggu ke-12 terjadi sedikit penurunan pH, terjadi oksidasi dari zat berkhasiatnya. Penurunan pH pada gel etosom kemungkinan menyebabkan adanya fosfat glikol yang terdegradasi akibat oksidasi atau hidrolisis sehingga pH menjadi lebih asam. Viskositas sediaan gel etosom dan gel non etosom pada minggu ke-0 dan ke-12 di sini terlihat bahwa pada minggu pertama ada sedikit penurunan pada hingga ke-12. Demikianlah pertemuan kedua perkuliahan ini. Kita telah mempelajari tentang mengenai teori, sistem, dan teknologi pembuatan etosom. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.